مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, istiqamah di dalam membaca kitab fikih yang berjudul At-Taqrirat Asy-Syadidah. Kemudian di pertemuan kita masih membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi di pertemuan kali ini kita sudah sampai di yang ketiga yang membatalkan wudu. Cuma saya bahas yang keempat langsung karena yang ketiga ini agak panjang, mungkin pertemuan berikut khusus untuk dibahas yang ketiga. Jadi saya memulai yang keempat yang membatalkan wudu. Kemarin yang pertama yang membatalkan wudu, sebagaimana yang kita pelajari, keluarnya segala sesuatu dari dua lubang, gubul ataupun dubur, kecuali air mani. Yang kedua yang membatalkan wudu, zawalul akal, hilangnya akal, baik tidur, pingsan dan lain sebagainya. Nah sekarang yang keempatnya, yang ketiga nanti panjang pertemuan berikut. Yang keempat ini yang membatalkan wudu adalah massu kubul adami au halakati duburihi bi batni rohati au butunil asabi', menyentuh kemaluan depan manusia, adami manusia, atau lingkaran duburnya. Lingkaran duburnya itu kalau disentuh dalam keadaan berwudu batal wudu. Nah, dalam perkara ini di dalam kitab Bidayatul Mujtahid memang ada perbedaan pendapat. Yang pertama, Ibnu Rushd menyatakan menyentuh kemaluan dengan tangan bagian dalam itu membatalkan wudu. Ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, pendapatnya juga daripada Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Daud Az-Zahiri. Pendapat yang kedua, menyentuh kemaluan baik tangan bagian dalam ataupun bukan tangan bagian dalam, itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Itu pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga, kalau menyentuhnya kemaluan secara tidak sengaja, tidak batal. Kalau sengaja batal. Ini salah satu pendapat dari mazhab Malikiyah, dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahumullah. Jadi secara global ada perbedaan pendapat. Nah kita menggunakan mazhab Syafi'i, otomatis menyentuh kemaluan bagian depan dengan tangan batin bagian dalam itu membatalkan wudu. Jadi kalau bagian luar tidak batal. Alasannya adalah karena yang bisa merasakan sentuhan itu tangan bagian dalam. Kalau bagian luar tidak merasakan. Karena sebagian ulama mengatakan kalau merasa kenikmatan itu, sentuhan itu dengan tangan bagian dalam. Bagian luar tidak. Maka mazhab Syafi'i mengatakan kalau tangan bagian dalam ukurannya ditempel seperti ini, yang saling menempel satu dengan lainnya, kalau terkena kemaluan itu batal. Tapi yang pinggiran-pinggirannya tidak batal, apalagi bagian luarnya tidak batal. Itu di kemaluan depan disentuh. Dan hukum batal wudu karena menyentuh kemaluan itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal karena ada dua hadis yang tanaqud atau ta'arud. Ada dua riwayat hadis yang seakan-akan kontradiksi satu dengan lainnya. Hadis yang pertama, Nabi menyatakan menyentuh kemaluan hendaklah dia berwudu. Dari sini pemahaman dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan berarti menyentuh kemaluan depan batal, karena Nabi mengatakan man massa
Ya, idza massa ahadukum dzakarahu falyatawadda. Apabila ada seorang di antara kalian menyentuh kemaluan depannya, dzakarahu falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Nah, riwayat inilah yang dipahami oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, berarti menyentuh kemaluan depan diperintahkan berwudu, artinya berarti batal wudu. Maka di sini diambil kesimpulan hukum menyentuh kemaluan depan dengan tangan bagian dalam itu membatalkan wudu. Riwayat kedua, ada seorang Arabi yang datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya saya ini sudah berwudu, kemudian saya tidak sengaja menyentuh kemaluan saya, apakah wudu saya batal?" Maka Nabi mengatakan tidak batal wudu. Nah, dua riwayat inilah yang jadi perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha. Nah, di dalam mazhab Syafi'i jelas dinyatakan menyentuh bagian dalam batal. Adamin, manusia. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami yang lahir 909 Hijriah, meninggal 974 Hijriah, dalam syarahnya namanya Al-Minhajul Qawim, syarah Muqaddimah Hadramiyah, mengatakan kita menyentuh anak bayi punya kemaluan yang laki-laki itu juga membatalkan wudu. Anak laki-laki kita dalam keadaan berwudu menyentuh kemaluannya dengan tangan bagian dalam, maka wudu kita batal. Al-Imam Nawawi rahimahullah yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitab Al-Majmu' mengatakan perkara ini khusus untuk sesama manusia. Menyentuh kemaluannya sendiri batal, menyentuh orang lain juga batal. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantini mengatakan di dalam kitabnya Nihayatuz Zain, bersentuhan dengan jin juga batal. Yang bukan mahram batal. Misalnya tersentuh kemaluannya jin juga batal. Itu pendapat. Cuma ini kan hal yang jarang sekali terjadi, bahkan mungkin sulit terjadi. Tapi ada pembahasan tersebut di dalam kitab fikih. Bisa dilihat di kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantini rahimahullah. Kalau gubul itu sudah ada nas zakar. Jadi kemaluan yang batal itu zakarnya. Bukan, mohon maaf, di sini dikatakan hissitaini. Dia punya dua bola itu tidak batal, atau bulu-bulunya tidak batal. Zakar ini Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi, seorang pakar bahasa, beliau menyatakan dalam kitab Tajul Arus min Jawahiril Qamus, yang namanya zakar yang dimaksud dalam kosakata tersebut adalah bagian helm dari kemaluan. Bagian helm dari kemaluan. Kalau perempuan punya tidak, bagian wanita punya kan tertutup, kecuali bagian dalamnya. Bagian dalamnya. Tapi kalau laki-laki yang bagian depannya itu batal. Nah, adapun dubur, bagian belakang itu mereka kias kepada kubul, karena kubul kemaluan depan itu sama kemaluan yang ada di belakang itu lebih kotor yang di belakang. Maka ini lebih membatalkan. Maka dubur juga termasuk. Dubur juga termasuk. Makanya kalau kita sentuh habis wudu tidak sengaja, kita garuk, jari kita kena kemaluan kita, zakarnya itu, maka batal wudu. Atau dia lagi cebokin anaknya laki-laki, tersentuh kemaluan anak laki-laki, batal wudu. Dikecualikan hewan. Kemaluan hewan tidak membatalkan wudu. Di sini ada 3 spesifikasi yang dijelaskan oleh Imam Nawawi di kitab Al-Majmu'. Ada sebagian ulama mengatakan hewan punya kemaluan juga batal wudu. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan hewan tidak batal wudu kemaluannya apabila disentuh bagian tangan dalam, kecuali hewan berupa anjing dan babi. Pendapat yang ketiga mengatakan hewan semuanya tidak batal wudu kemaluannya apabila disentuh. Ada 3 pendapat. Nah, yang paling kuat hewan tidak batal wudu apabila kita menyentuh kemaluannya. Kecuali anjing dan babi, kalau kita sentuh karenanya najis mughalladhah. Apalagi dalam keadaan tangan kita basah. Dan kemudian dikatakan di sini
seandainya ada yang terputus dari kemaluan, mungkin dokter dia operasi, kemaluannya terputus, dia pegang dalam keadaan berwudu, maka membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Wa udhu munfasilun min qubul aw dubur yunqidu bimassi in baqiya ismuhu. Nah, kalau yang terpisah itu namanya masih bisa disebut, misalnya yang terpotong kemaluan laki-laki dipegang, namanya ini masih kita katakan oh ini kemaluan ini, maka batal. Tapi kalau dipegang ini apa ini ya? Tidak batal karena namanya sudah hilang. Tapi kalau namanya masih bisa dikenali, oh ini adalah kemaluan, maka batal gitu. Ini ilmu memang sengaja dibahas rinci begitu karena pasti terjadi. Mungkin yang operasi itu para dokter, ya kan? Operasi tahu-tahu dipegang. Ini batal apa tidak? Sudah. Para ulama sudah menjelaskan dalam kitab fikih. Oh, batal kalau namanya masih ada. Kalau namanya tidak ada, ini apa ini ya? Oh, itu berarti tidak batal. Oh, ini kemaluan, oh batal. Gitu. Nah, ini yang membatalkan wudu. Yunqidu bimas'in baqiya ismuhu al-qubul adz-dzakar faqad duna khissitain wa sya'ril anat. Kemudian kalau bulu-bulunya tidak batal. Wa halaqatu dubur multakaman fas alladhi yakhruju minal kharij duna al-safha. Nah, adapun dubur itu yang lingkarannya itu yang batal. Di bagian, mohon maaf, bagian pantat itu lingkarannya itu kalau tersentuh batal. Tapi yang di pinggirannya kulit pantatnya itu tidak batal. Yang batal itu lingkarannya itu. Lingkaran duburnya itu membatalkan wudu. Wa batnu rakhati aw butuni asabi huwa juz'ul ladzi yastatiru 'inda wad'i ihda rahataini 'ala al-ukhra ma'a tahammulin yasirin. Nah, tangan bagian dalam yaitu apabila ditempelkan kedua tangan, maka yang saling menempel itulah yang namanya batnu rohati, bagian dalam daripada telapak tangan. Yang tertempel inilah kalau tersentuh batal. Tapi kalau di sini di pinggirannya tidak batal. Jadi kalau gatal pakai begini saja. Mazhab Syafi'i tidak batal. Sudah habis wudu, aduh gatal nih bagaimana? Ini terpaksa begitu, enggak batal. Tapi kalau disentuh dengan telapak tangan batal. Ini yang keempat. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa hewan tidak batal, manusia batal. Manusia batal. Jadi ini yang keempat yang saya jelaskan singkat. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan bahas. Yang membatalkan yang berikutnya ada iltiqa basyaratin ra'atin kabiraini aznabiyain min ghairi ha'il. Yang berikutnya nanti adalah bersentuhannya dua kulit, laki ataupun perempuan yang sudah dewasa tanpa ada penghalang dan bukan mahram. Nah, ini pembahasan nanti panjang. Saya sengaja biar nanti pertemuan berikut bisa jelaskan khusus. Satu pertemuan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudu, khususnya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah ila ruh al-Imam Ahmad bin Zain al-Habishi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasdid lisani wahdi qalbi bi haqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi hamid, ya man huwa fi majhi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarramin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramin
بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Ta'atul qalb wa min ta'atil qalb al-iman wa tasdiq. Pembahasan di akhir kitab, ada kitab fikih namanya Risalatul Jami'ah, disusun oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Kemudian disarahkan oleh ulama bernama Dr. Ahmad Yusuf An-Nisf, punya judul Al-Buduru Tali'ah bi Syarhi Risalatil Jami'ah, dan ditakrib, dibuat kata pengantar oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Kemudian Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, juga Al-Allamah Syekh Husain bin Abdullah Al-Ali. Jadi kitab ini baru. Orangnya yang mensarahkan ini masih ada dan masih muda, di Abu Dhabi tinggalnya. Cuman beliau mensarahkan Risalatul Jami'ah ini sudah mendapat setuju atau sertifikasi dari ulama besar, khususnya dari kalangan Ba'alwi, yaitu Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan juga seorang Syekh Al-Allamah Husain bin Abdullah Al-Ali. Kitab fikih ini punya sistematika yang di dalamnya itu menjelaskan kesempurnaan ajaran agama Islam. Kalau kita teliti, kita analisa kitab Ar-Risalatul Al-Jami'ah, bagian awal itu membahas tentang ilmu kalam. Ini yang asas. Awwalul wajibin 'alal insan ma'rifatullah bistiqam wa nutqa bi syahadatain ini tubira li sihhatil iman. Dalam kitab Zubat dikatakan awal yang wajib bagi seorang mukmin adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat. Di dalam surat Luqman, pendidikan atau kurikulum atau manhaj, metode yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya diawali juga dengan masalah kalam, masalah teologi, masalah akidah. Wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Itu wasiat pertama yang diajarkan tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kalam, kita akidahnya telah benar sesuai yang diajarkan oleh para a'immah, khususnya daripada ilmu kalam seperti Al-Imam At-Tahawi, Al-Imam Abu Musa, Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Abul Mansur Al-Maturidiyah, Al-Imam Al-Ghazali, dan imam-imam Asy'ariyah lainnya. Maka setelah itu baru konsekuensinya adalah pengamalan syariat. Pengamalan syariat. Disitulah dinamakan ilmu fikih, ilmu ibadah. Sebagaimana yang pernah dijelaskan bahwa ilmu ibadah ini adalah satu cabang dari ilmu fikih yang semuanya itu ada 4. Itu yang pertama fikih ibadah, berkaitan tentang ritual ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari wudu, salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ini namanya fiqhul ibadah, fikih ibadah. Nah, minimal fikih ibadah ini minimal ada kitab populer yang hampir semuanya ketika mau belajar tentang fikih ibadah, hampir semuanya khususnya di Maluku Utara, khususnya di Ternate, hampir semuanya baca buku itu. Namanya Miftahul Ibadah. Itu nama kitabnya, Miftahul Ibadah. Artinya apa? Kunci ibadah. Itu paling standar. Ya. Nah, bahasa Arabnya Miftahul Ibadah, kunci ibadah. Dan itu haluannya itu mazhab Syafi'i.
Kunci ibadah itu, haluannya itu mazhab Syafi'i, referensinya mazhab Syafi'i. Nah, ini yang pertama fikih ibadah. Yang kedua ada namanya fiqhul muamalah. Fikih interaksi sosial. Situ dibahas tentang jual beli, qardun, ijarah, suf'ah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada namanya fiqhul munakahah. Fiqhul munakahah, membahas tentang pernikahan. Dibahas di situ ada namanya al-ila. Al-ila itu suatu tradisi di zaman jahiliyah. Itu kalau mereka ingin berpisah dengan istrinya, ada sindiran mengatakan, punggungmu sama seperti punggung ibuku. Nah, ini haram. Istri kita sebutkan punggungmu sama seperti punggung ibuku. Dan ini bukan hanya ibu. Ila ini dia bukan, mohon maaf, ila ini dia sumpah. Ila ini dia sumpah. Tadi namanya zihar, beda. Zihar itu tadi dia mengatakan punggungmu sama seperti punggung ibuku. Itu namanya zihar. Kalau al-ila itu dia bersumpah. Saya bersumpah tidak akan menggauli dirimu. Dia bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Maka ini namanya al-ila. Kalau zihar, dia mengatakan bukan hanya punggung, tapi itu kiasan. Seluruh anggota tubuh istrinya yang secara fisik dia katakan sama seperti mahramnya. Sama seperti ibunya, sama seperti saudarinya. Nah, ini bab fikih, namanya fikih munakahah, membahas tentang pernikahan. Juga berkaitan tentang tolak, berkaitan tentang masa iddah. Ada iddah wafat, ada iddah tolak. Nah, iddah wafat iddah ini secara global ada 6. Yang pertama, wanita atau istri yang ditinggal suami karena suaminya meninggal dalam keadaan hamil, maka iddahnya itu adalah sampai melahirkan. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahunna. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa wanita-wanita yang hamil apabila sang suami meninggal dunia, maka masa iddah mereka sampai melahirkan. Ketika masa iddah tidak boleh dinikahi, tidak boleh dilamar, dan diperintahkan dia tidak keluar kecuali mendesak keluar rumah. Dia harus di dalam rumah dan dilarang berdandan dan dipertontonkan kepada bukan mahram. Itu nama masa iddah untuk lima'rifati bara'ati rahimiha, agar mengetahui kosong rahimnya. Tapi kalau sudah melahirkan, ini yang hamil tidak perlu lagi mengetahui kosong rahimnya, karena dengan dia melahirkan itu artinya sudah tidak ada rahim lagi. Ini yang pertama, namanya iddah wafat. Apabila sang istri ini dia dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai dia melahirkan. Yang kedua, apabila istrinya tidak hamil dan suaminya meninggal, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau orang-orang yang meninggal di antara kalian dari kalangan laki-laki kemudian meninggalkan istri-istrinya yang tadi tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya, masa penantian mereka itu adalah 4 bulan 10 hari. Makanya Wahbah Az-Zuhail mengatakan durasi masa iddah itu hampir ijma', hampir kesepakatan para ulama. Bahkan beliau katakan memang ini kesepakatan para ulama masa iddah tersebut. Kemudian yang ketiga, iddahnya bukan suaminya meninggal, tapi iddah tolak, diceraikan. Kalau istrinya diceraikan dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya itu salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan
mereka menanti masa penantian iddah mereka itu selama 3 kali quru. 3 kali quru ini mazhab Syafi'i, mazhab Maliki mengatakan 3 kali suci. Juga pendapatnya Sayyidatuna Aisyah dari sahabat Rasulullah SAW, juga pendapatnya Zaid bin Thabit. Adapun Hanafi dan Ahmad bin Hanbal atau Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal dan serta pengikutnya mengatakan 3 kali quru itu adalah 3 kali haid. Ini pendapat juga ada sahabat Ibnu Mas'ud juga berpendapat demikian. Nah, ini masa iddahnya 3 kali suci. Masa iddah yang keempat, sang istri diceraikan dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sama seperti yang tadi, yakni sampai dia melahirkan. Yang kelima, masa iddahnya 3 bulan, yaitu wallai ya'isna min mahid min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq ayat 4, wanita-wanita yang tidak mengeluarkan darah haid dari istri sekalian, sudah monopos atau istrinya belum haid karena mungkin usia terlalu muda, diceraikan, maka masa iddahnya itu adalah 3 bulan. 3 bulan. Fa'iddatuhunna 3 ashhurin. Maka iddah mereka adalah 3 bulan. Itu yang sudah keberapa? Kelima. Yang keenam, tidak ada masa iddah. Tidak ada masa iddah. Yaitu mereka yang dimana ketika sudah menikah min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddah. Istri-istri yang sudah dinikahi tapi belum sempat berhubungan biologis, kemudian diceraikan, maka tidak ada masa iddah kepada mereka. Itulah namanya figi munakaha. Jadi figi ini ada banyak cabang-cabangnya. Figi munakaha. Dan juga biasanya juga ada kasus dalam figi munakaha yang perlu wajib kita ketahui, yaitu apabila istri dalam keadaan belum suci, maka hukumnya haram untuk digauli. Sampai dia mandi. Allah Subhanahu wa taala mengatur itu. Hatta yathurna fa idza tatahharna, apabila mereka sudah suci, dan fa idza tatahharna, para ulama tafsir mengatakan sudah suci artinya sudah berhenti. Yang pertama, suci pertama itu darah haidnya sudah berhenti. Ditambah lagi fa idza tatahharna, dan apabila mereka sudah mandi, fa'tuha, baru bisa datangi. Kata tatahharna di sini para ulama mengatakan mandi janabah. Nah, orang yang sengaja melakukan dalam keadaan haid ini dia kena denda kalau mazhab Ahmad bin Hanbal. Dendanya dia tasaddaqah, bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Kalau 1 dinar sekarang sudah 3 juta ya. 3 juta. Jadi kalau dia lakukan itu berdosa, dan cara dia namanya apa ya? Semacam kafarat. Itu dia harus sedekah, bukan sunnah. Menurut mazhab Ahmad bin Hanbal, harus dia sedekah 1 dinar, 3 juta. Atau setengah dinar, 1.500.000. Nah, ulama yang berpendapat demikian juga menyatakan, rinciannya seperti ini, spesifikasinya. Kalau darahnya masih merah dalam keadaan haid, kemudian ini suami dia berhubungan, maka 1 dinar. Tapi kalau darahnya menguning, setengah dinar. Ada yang mengatakan kalau darahnya berhenti sesaat, adat berhenti, tidak banyak, itu maka dia setengah dinar. Tapi kalau darahnya banyak, 1 dinar. Nah, ini kafarat ketika istri dalam keadaan masih belum suci. Yang lebih berbahaya ini pendapatnya Imam Auza'i. Imam Auza'i mengatakan, disebutkan dalam kitab Bidayatul Mujtahid Ibnu Rusdi. Kalau Imam Auza'i ini berpendapat dendanya 5 dinar. Berapa tuh? Nah, mikir-mikir itu. Lumayan. 5 dinar.
Berapa semua? 15 juta. Satu kali itu. Ya. 15 juta baru bisa diterima dia punya kafarat. Dia punya pengampunan dosa. Namun pendapat tiga mazhab, mazhab Imam Syafi'i, mazhabnya Al-Imam Malik bin Anas, mazhabnya Al-Imam Abu Hanifah mengatakan kalau melakukan itu dosa tapi tidak perlu kafarat-kafarat, istighfar. Nah, ini tiga jumhur mengatakan begitu. Tapi yang dua itu harus pakai denda, bayar dinar. Yang Imam Uzail 5 dinar, Imam Ahmad bin Hanbal 1 dinar atau setengah dinar. Kemudian ada perbedaan juga ketika sang istri diceraikan, ditalak. Itu cara rujuk, makanya ada namanya talak bain, ada namanya talak roji. Talak roji itu masih bisa rujuk kembali. Dengan catatan jangan sampai lewat 3 kali suci. Kalau lewat 3 kali suci, akdun jadid, akad nikah yang baru. Akad nikah yang baru. Dan ucapan talak itu, kalau kita mau rujuk kembali, bahkan tanpa istri kita ada di depan, tanpa ada saksi. Saya mengatakan, pengen balik lagi dengan istri. Dia rujuk. Rada orang dia bicara sendiri, rujuk. Cuma dianjurkan agar ada orang, biar nanti tidak bisa ditolak oleh istri. Kapan ente rujuk sama saya? Tapi hukum dasarnya sah untuk rujuk kembali. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, cara rujuk itu harus diucapkan. Imam Syafi'i berpendapat cara rujuk harus diucapkan. Kalau Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, rujuk tanpa diucapkan juga sah. Dengan sekedar mencium istri, itu sudah rujuk otomatis. Atau berhubungan lagi biologis, sudah rujuk secara otomatis. Maka mereka mengatakan kalau ada konflik antara suami istri, tidak boleh keluar rumah atau keluar kota. Kalau keluar kota, takutnya nanti jauh, akhirnya sudah tidak bisa balik, lewat masa iddah, nikah baru lagi. Tapi kalau dia ada konflik, tapi tetap dalam rumah, bisa berubah pikiran di waktu itu juga. Mungkin besok dia sudah sadar, istrinya ada, dia balik lagi. Begitu. Makanya ini diajarkan oleh para a'immah, bahwa ini namanya figih munakaha. Figih munakaha. Yang keempat ada namanya figih mu'aqabah. Figih hukum pidana, hukum perdata. Itu di dalam ilmu fikih ada. Jadi fikih itu membahas 4 cakupan, yaitu fikih ibadah, kemudian fikih muamalah, yang ketiga fikih munakahah, yang keempat fikih muaqabah. Kemudian di kitab ini Ar-Risalatul Jami'ah, ternyata akidah dan fikih belum sempurna untuk kita bisa dijadikan orang yang benar-benar aktualisasikan ajaran Islam secara komprehensif, keseluruhan, secara sempurna. Belum bisa, hanya 2. Makanya di kitab Risalatul Jami'ah itu disebutkan bab terakhir, ada namanya bab ilmu tasawuf, ilmu tazkiyatun nufus, ilmu suluk. Kalau Ibnu Taimiyah menamakan di kitab Majmu' Fatawa, bab khusus namanya ilmu suluk. Ilmu suluk itu ya ilmu tasawuf, hanya nama saja beda. Ilmu suluk. Ada juga ulama menamakan ilmu tasawuf ilmu tazkiyatin nufus, ilmu mensucikan diri. Ada juga ulama menamakan ilmu tasawuf, ilmu tasawuf. Nah, nama berbeda-beda tapi materinya sama, membahas tentang tahalli, tajalli. Tahalli mengosongkan hati dari sifat-sifat tercela. Tahalli adalah menghiasi hati daripada sifat-sifat yang baik. Tajalli adalah mengamalkan sifat-sifat baik itu dalam kehidupan. Jadi kalau nama ini tidak usah dipermasalahkan. Makanya seorang ulama di India namanya Al-Imam Abu Hasan An-Nadwi punya kitab namanya Jinayatul Mustalahat. Jinayatul Mustalahat. Di situ beliau bahas, kadang-kadang orang sibuk mempermasalahkan masalah nama. Padahal mereka tidak ketahui isinya apa. Kadang nama saja dipermasalahkan, ini ilmu tasawuf sesat. Tapi di sisi lain mereka belajar namanya ilmu tazkiyatun nufus. Ulama mereka Ibnu Taimiyah mengatakan ilmu suluk, ada di kitab Majmu' Fatawa.
Kalau dibaca, dipelajari, isinya sama. Cuma nama mereknya beda. Nah, kaidah dasar mengajarkan al-ibrah, ibarat hukum itu bil haqaiq wal ma'ani. Itu dilihat hakikat dan makna. Wala bi asma'i wal mabani. Bukan hanya lihat nama saja atau bentuknya. Lihat di dalamnya apa sih? Kita mau kasih nama apapun boleh, tidak dilarang. Saya mau namakan ilmu tasawuf, ilmu pembersihan hati. Ilmu pembersihan hati. Tidak masalah. Kenapa? Yang penting isinya itu baik. Isinya itu tidak keluar dari manhaj, dari metode yang diajarkan oleh para ulama. Nah, kenapa diletakkan di akhir? Diletakkan di akhir tasawuf. Karena intinya itu bagian akhir. Kita disuruh ibadah, tujuan utama yang pertama adalah membangun dan membentuk karakter kita menjadi manusia yang baik. Tujuan ibadah membantu atau mendidik jiwa kita agar kita menjadi manusia yang baik. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah." Allah sebutkan yuzakkihim, mensucikan mereka. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim, mensucikan mereka. Wa yu'allimul kitab, dan mengajarkan Al-Qur'an. Wal hikmah, dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang awal mensucikan diri. Kenapa letaknya di awal? Baru setelahnya Al-Quran dan sunnah. Itu disebutkan dalam tafsir Ruhul Ma'ani dan Ruhul Bayani. Ada dua kitab tafsir pendekatan tasawuf, kitab tafsir tersebut namanya Ruhul Ma'ani dan Ruhul Bayani. Itu menyebutkan karena tujuan pengajaran Al-Quran, pengamalan Al-Quran, refleksi nilai-nilai kebaikan Al-Quran itu, dia punya inti adalah tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, mensucikan hati. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tujuannya innama bu'istu liutammima makarimal akhlaqi. Aku diutus untuk menyempurnakan, bukan mengajarkan, menyempurnakan. Ini kalimat menyempurnakan artinya sebelumnya sudah ada akhlak, sisa disempurnakan. Allah pilih kaum Quraisy karena masih ada nilai-nilai akhlak, sehingga Nabi datang tidak mengajarkan tapi menyempurnakan. Jadi jahiliyah yang dimaksud orang-orang Quraisy itu bukan jahiliyah yang lawannya pintar, bukan. Mereka punya jahiliyah itu bukan karena degradasi akhlak, bukan. Mereka walaupun penyembah berhala, banyak di antara mereka dermawan. Banyak di antara mereka pemberani. Banyak di antara mereka silaturahminya baik. Banyak di antara mereka ta'awun, gotong royong. Makanya Ka'bah itu kan dibangun saling gotong royong. Bahkan itu Hijr Ismail itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Di zaman Nabi Muhammad SAW ketika usia beliau 35 tahun, kenapa bagian itu tidak dijadikan bagian daripada pembangunan Ka'bah? Karena uang yang halal belum ada. Yang halal hanya cukup di situ saja. Sisa ini uangnya yang ada untuk membangun itu. Bagi mereka mengatakan belum halal, gak usah dibangun. Padahal itu masih belum Islam. Jadi jahil di sini bukan artinya bodoh. Karena di tempat lain bisa dilihat kitab sejarah, analisis sejarah Sirah Nabawi. Nah, disusun oleh Muhammad Said Ramdan Al-Buti. Fiqh Sirah An-Nabawiyah namanya. Di situ Muhammad Said Ramdan Al-Buti rahimahullah, beliau analisa sejarah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan jahil pada masa itu, lebih jahil tuh orang-orang Romawi, orang-orang Persia. Kenapa? Orang-orang Romawi itu mereka hanya sibuk berperang, tidak ada melakukan kebaikan, budak dilakukan seperti hewan. Maka di sini degradasi akhlak dan juga ilmu pengetahuan. Bangsa Arab pada masa itu mereka punya ilmu pengetahuan dalam bidang sastra. Banyak di antara mereka sastrawan.
Dari sisi akhlak mereka juga banyak. Itu sampai Abu Khatim Al-Bakhtiri, ada seorang orang Quraisy yang non muslim, orang musyrik, saking dermawannya itu dia memberikan makan bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada semut. Jadi dia ada buat makanan khusus, bagi-bagi itu semut makanan. Karena semuanya sudah dia bagi. Manusia dia sudah kasih makan, hewan ternak dia sudah makan. Dia bingung, siapa lagi yang saya mau kasih makan? Dia masuk ke rumah, dia lihat ada semut, nah ini sudah. Dan itu rutinitas sehari-hari, dia kasih makan. Jadi yang dimaksud oleh jahil di sini bukan jahil lawan daripada pintar. Kata Muhammad Ramdan Al-Buti. Di Persia juga demikian. Anak sama anak, ya, anak sama ayah bisa menikah. Yasdajir itu raja Persia, itu menikah sama anaknya di masa itu. Nah, di suku Quraisy di Makkah hal ini tidak terjadi. Hal ini tidak terjadi. Mereka tidak ada menikah, ayah nikah dengan anak, tidak ada. Ayah nikah dengan anak, tidak ada. Kemudian mereka masih menghargai tetangga, masih menghargai berbuat baik. Nah, yang dimaksud jahil di sini adalah mereka menyembah patung. Jahil di situ artinya menyembah patung. Artinya Allah itu Tuhan yang hak disembah. Kenapa harus patung? Kemudian mereka membuat patung-patung Nabi Ibrahim, Nabi Ismail main judi, dimasukkan patungnya dalam Ka'bah. Nah, mereka sembah itu patung-patung 300 lebih. Yang namanya jahilnya di situ, satu itu. Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak punya akhlak, tidak, tapi karena mereka menyembah kepada patung al-asnam. Nah, kemudian Al-Imam Ghazali rahimahumullah, ya, beliau juga di akhir hayatnya, beliau mengarang kitab terakhir, judulnya Minhajul Abidin. Jalan orang-orang ahli ibadah. Itu kitab terakhir yang disusun oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah. Dan Imam Ghazali mengatakan di mukaddimah kitab tersebut, yang disarahkan oleh seorang kiai di Kediri, namanya Kiai Haji Ihsanuddin Jampes atau Kiai Haji Ihsan Jampes, 2 jilid, mengsarahkan dan memberikan komentar terhadap kitabnya Imam Ghazali yang berjudul Minhajul Abidin. Judulnya Sirajut Talibin ala Syarhi Minhajil Abidin. Di mukadimah beliau kutip ucapannya Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, ini kitab terakhir yang saya susun, yaitu kitab tasawuf. Padahal saya ini sudah mempelajari hampir semua bidang ilmu. Ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu kimia, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan beliau katakan, ternyata inti daripada semua ilmu kembali kepada ini. Inti daripada semua ilmu, kesimpulan, konklusi, magza dari seluruh ilmu itu kembali kepada ilmu ini, ilmu tasawuf. Makanya saya katakan tadi, ibadah itu membentuk orang untuk jadi baik. Inna sholata tanha anil fahsyai. Sesungguhnya solat, tujuannya apa? Solat itu tujuannya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya mendidik kita solat agar menjadi orang yang berakhlak mulia. Dalam hadis yang lain disebutkan, man lam tanhihi salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallah illa bu'da. Siapa orang yang solatnya tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka solatnya itu bukan bertambah dekat dengan Allah, tapi bertambah jauh. Kenapa? Karena inti daripada ibadah membentuk kita menjadi manusia-manusia yang baik. Makanya tasawuf itu dijadikan di bagian akhir di beberapa kitab fikih. Selalu fikih dibahas di situ. Ada tasawuf. Hampir seluruh kitab fikih tasawuf. Karena ini tasawuf menyempurnakan daripada ritual ibadah kita dari sisi ilmu fikih. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
Beliau adalah guru pertama yang mengajarkan ilmu ini. Jadi ilmu tasawuf ini sudah ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum berupa ilmu yang sistematis. Hanya berupa mumarasah, praktek. Tapi setelah berikutnya orang pertama yang menyusun kitab tasawuf, dia kodifikasi ilmu tasawuf di dalam sebuah buku secara sistematis, itu Abul Haris Al-Muhasib. Jadi orang pertama yang membukukan kitab tasawuf namanya Abul Haris Al-Muhasib. Judulnya Al-Inabatu Ilallah. Itu kitab pertama yang dibukukan dari sisi ilmu tasawuf. Kemudian generasi berikutnya muncul ulama-ulama, ada namanya Imam Sirajuddin, punya kitab namanya Al-Luma'. Kemudian disempurnakan lagi ilmu tasawuf itu dengan kitab judulnya Qutul Qulub, Abu Talib Al-Maki. Kemudian juga muncul ulama namanya Abdul Karim Ibnu Huzan, pengarang kitab Ar-Risalatu Al-Qusairiyah. Kemudian muncul lagi ulama berikutnya menyempurnakan ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf disempurnakan oleh Al-Imam Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemudian muncul lagi Ibnu Arabi, Al-Futuhatul Makkiyah. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Jili, Abdul Karim Al-Jili, judul kitabnya Al-Insanul Al-Kamil. Kemudian Imam Suhrawardi, dan seterusnya sampai sempurna itu ilmu menjadi satu bidang ilmu khusus, namanya ilmu tasawuf. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking pentingnya ilmu ini, karena ilmu ini objek kajiannya itu masalah hati. Sehingga ada doa khusus yang Nabi ajarkan dan Nabi wasiatkan agar selalu membaca doa tersebut. Dan doa ini populer, itu ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kenapa tidak disebut wahai zat yang membolak-balikan akal? Wahai zat yang membolak-balikan atau mengatur tubuh. Tapi yang Nabi sebut hati. Ini isyarat bahwa hati inilah sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita pelajari dan kita tinjau. Karena hati inilah raja yang mengatur seluruh anggota tubuh kita. Bukankah Nabi mengisyaratkan, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam tubuh kalian ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka baik pula seluruh fisik kalian. Wa idza fasadat, apabila segumpal daging ini buruk, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh kalian akan menjadi buruk. Ala wahiya qalbu. Ketahuilah, itulah namanya hati. Jadi hati sudah dijadikan objek kajian oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang menarik, kenapa dinamakan hati itu qalbun? Karena bahasa Arab hati itu qalbun. Ada seorang ulama pakar daripada kosakata Al-Quran bernama Al-Imam Ar-Raghib Asfahani, yang beliau abad keempat Hijriah. Di dalam kitab beliau namanya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quran, beliau sebutkan dinamakan hati itu qalbun karena berasal dari kata qalaba. Qalaba itu artinya bolak-balik atau berubah-ubah. Karena hati itu setiap detiknya dia berubah-ubah. Setiap detiknya dia berubah-ubah. Maka dinamakan sesuai dengan keadaannya, qalbun. Nah, ini yang menjadi objek kajian di dalam bidang ilmu tasawuf, dan inilah intisarinya. Hati ini Allah sebutkan yang bisa selamat di hari kiamat dan bisa memberikan manfaat dari sisi harta, sisi anak-anaknya, anak turunannya, dari seluruh aspek, bisa menjadi penolong kita dengan syarat satu, biqalbin salim, hati selamat. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Di hari kiamat tidak bermanfaat harta dan juga anak turunan, kecuali orang yang datang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Ada seorang ulama keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Jailani,
namanya Syekh As-Sayyid Afifuddin Al-Jailani. Afifuddin Al-Jailani. Beliau mengatakan kecuali di sini maknanya apabila hati seseorang telah baik, telah bersih, telah suci, maka seluruh perbuatannya itu akan mengarah kepada kebaikan. Sehingga harta yang dia miliki juga pasti dia gunakan di tempat yang baik. Sehingga anak-anaknya pasti dia mendidik menjadi orang-orang yang baik. Kalau sudah seperti ini, maka dia akan selamat di hari kiamat dan harta anak-anaknya akan menjadi manfaat baginya di hari kiamat. Tapi kalau tidak demikian, sebaliknya, harta dan anak-anaknya menjadi fitnah. Harta dan anak-anaknya menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian menjadi fitnah kalau tidak digunakan dengan baik, kalau tidak dididik anak-anak dengan baik. Nah, orang yang hatinya selamat pasti dia akan memikirkan hal tersebut. Harta yang dia miliki pasti dia salurkan di tempat yang baik. Ni'mal mal li rajulun shalih. Nabi katakan sebaik-baiknya harta jika harta itu dipegang oleh orang soleh. Sebaik-baiknya harta apabila dipegang oleh orang soleh. Kemudian Allah menggunakan kata ata, datang. Ata ya'ti ityanan. Kata ata ini maknanya datang. Di situ butuh proses perjuangan untuk membentuk hati yang salim. Jadi hati yang salim ini kita membentuknya dengan proses panjang, dengan perjuangan. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Justru di saat seperti itulah Allah suruh Nabi Musa pergi menemui Fir'aun. Idhab ila Fir'aun. Wahai Musa, datanglah kepada Fir'aun. Dalam tafsir Ruhul Ma'ani mengatakan makna idhab adalah al-ityan, datang. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Sesungguhnya dia melampaui batas. Padahal Nabi Musa ini mau dibunuh sama Fir'aun. Fir'aun punya pasukan ada 2 juta orang. Dalam keadaan seperti itu justru Allah suruh datang. Temui Fir'aun. Berarti di sini ada tantangan besar. Ada perjuangan. Nah, kata idhab di sini ulama sebagian tafsir mengatakan maknanya al-ityan, datang. Artinya hati juga butuh proses perjuangan. Sebagaimana Nabi Musa juga bertemu dengan Fir'aun itu ada perjuangan, ada proses, ada mujahadah, kesungguhan. Nah, kita membentuk hati kita menjadi salim itu juga butuh proses panjang. Butuh proses panjang, tidak instan. Di sini disebutkan ya bahwa di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan yang menjadi musuh besar dan tujuan manusia yang paling utama itu adalah amwal, harta. Makanya anak itu selalu nomor 2 setelah amwal. Selalu Allah menyebutkan harta dulu, baru anak-anak. Karena problem yang paling besar yang merusak kita punya hati itu adalah masalah amwal, masalah harta. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Allah sebutkan harta dulu, baru anak-anak. Di ayat yang lain, innama amwalukum wala auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Harta dulu, baru anak. Al-Imam Ibnu Arabi dalam kitab Al-Futuhatul Makkiyah yang lahir 560 Hijriah, meninggal 638 Hijriah mengatakan, orang kalau meletakkan harta di dalam hatinya, dia mencintai berlebihan hartanya itu, maka agamanya pasti akan selalu bengkok. Karena harta itu berasal dari kata bengkok. Harta bahasa Arab malun. Diambil dari kata mala yamilu mailan. Mala yamilu maila itu artinya bengkok. Kalau sudah tertanam 100% dalam hati kecintaan kepada harta, maka di situ tidak ada ruangan lagi kecintaan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa mengatakan la yastaqimu ma wan nar fi ina'in wahid.
Sesungguhnya api dan air itu tidak mungkin menyatu dalam satu wadah. Satu wadah kita gabung, ada api, ada air. Tidak bisa dia bergabung. Kadzalika la yastaqimu hubbullah wa hubbud dunya fi qalbin wahid. Demikian juga tidak mungkin bisa menyatu cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia atau harta dunia yang berlebihan. Itu tidak akan bisa menyatu dalam satu hati orang beriman, kata Nabi Isa alaihissalam. Maka itu yang paling pertama, al-amwal. Kemudian ini adalah penyakit para ahli medis. Ibnu Sina dalam kitab Al-Qanun fi Tibb itu mengatakan bahwa penyakit medis itu hanya ada 15 penyakit yang menimpa hati. Tapi kalau penyakit hati yang non medis yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ini semua Allah informasikan penyakit-penyakit hati. Jumlahnya itu ada 86, lebih banyak. Dan penyakit fisik yang ditimpa oleh manusia atau hati ini kena penyakit fisik, maka dia hanya terbatas di dunia. Makanya Imam Ghazali katakan, inna mauta badani ahwan min mauti qalb. Sesungguhnya kematian fisik, meninggal dunia, itu jauh lebih ringan daripada kematian hati. Karena kematian fisik, kita meninggal dunia itu hanya intiqal ilal hayah, minal hayah ilal hayah. Hanya berpindah di satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Jadi bukan mati tapi berpindah. Pindah alam. Ini kita kan ada 5 proses alam. Sebelum kita lahir ke dunia, ada namanya alamul dzur. Alam ruh. Jadi ruh kita ini sudah diciptakan oleh Allah terlebih dahulu. Ini namanya alamul dzur. Yang kedua, alam rahim. Kita berada di dalam rahim ibu. Yang ketiga namanya alamud dunya, alam dunia. Sudah lahir, dia hidup di dunia. Jadi saat ini kita berada di alam yang ketiga. Yang keempat namanya alamul barzakh, alam kubur. Meninggal, pindah ke alam barzakh. Yang kelima namanya alam akhirat. Alam akhirat. Disitulah mulai dari proses kebangkitan manusia di hari kiamat. Itu mulai namanya alam akhirat. Sampai yang masuk surga, yang masuk neraka, masuk neraka. Dinamakan alam akhirat karena itulah alam terakhir. Makanya akhirat itu artinya akhir. Alam terakhirnya manusia di situ. Imam Suyuti yang lahir 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah, punya kitab khusus membahas tentang alam akhirat. Berjudul Al-Buduru Safirah min Ahwalil Akhirah. Beliau ceritakan secara rinci alam akhirat itu ternyata panjang. Panjang. Lebih panjang daripada di dunia. Dan dunia ini termasuk alam yang paling singkat. Yang paling singkat yang pertama itu alam rahim, hanya 9 bulan. Imam Syafi'i punya 2 tahun dalam rahim. Jadi Imam Syafi'i itu dalam kandungan ibunya selama 2 tahun. Makanya ada bab fikih membahas tentang paling maksimalnya masa hamil itu 2 tahun. Karena itu gaulnya Imam Syafi'i yang beliau sendiri alami bahwa beliau itu hamil dalam kandungan ibunya itu selama 2 tahun. Disebutkan dalam kitab Fathul Gharib Abu Syuja'. Nah, itu alam terakhir, alam akhirat. Jadi di sini transit sesaat. Nah, orang-orang yang dimana mereka memperbaiki hatinya sebelum meninggal dunia, dijaga, diperbaiki. Nah, ini yang Allah sebutkan, illa man ata Allah biqalbin salim. Orang-orang yang mereka datang menemui Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Jadi orang yang hidupnya hatinya selamat enak. Dia tidak kena penyakit medis dan non medis. Ada penyakit medis, ada penyakit non medis. Tadi saya katakan penyakit non medis ini lebih berbahaya. Dan penyakit medis juga berbahaya tapi terbatas di dunia. Kalau penyakit medis ahlinya para dokter,
Tapi kalau non medis, ahlinya itu para aulia, para asfiya yang sanadnya bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu adalah dokter ahli medis dan non medis. Wa allafa baina qulubihim. Waktu Nabi datang menyatukan hati mereka. Kaum Hazras dan Aus di Madinah yang saling konfliknya berkepanjangan. Rasulullah SAW datang memperbaiki hati mereka. Jadi apa? Al-Ansar. Wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Jadi pembela-pembelanya Rasulullah SAW. Allah sebutkan wa allafa baina qulubihim. Cara pertama yang Nabi ajarkan memperbaiki dan mengikat hati mereka. Jadi hati itulah kunci dari segala sesuatu, daripada seluruh kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang beriman itu, ciri-ciri orang-orang beriman, apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hati yang disebut, hati mereka bergetar. Kalau hati sudah bergetar mendengar nama Allah, itu dibacakan Al-Quran kepadanya, imannya bertambah. Zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada pencipta mereka, mereka berserah diri. Kemudian Allah sebutkan juga hati dalam masalah zikir. Disebutkan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman yaitu mereka yang hatinya tenang. Allah sebutkan hati lagi, bukan akal, bukan fisik. Hati. Orang-orang beriman yang hati mereka tenang apabila mengingat Allah. Ala bi dzikrillah. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah tatmainnul qulub. Allah sebutkan lagi hati menjadi tenang. Jadi penyakit yang disebutkan oleh Al-Imam Zauziyah Al-Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nabawi itu ada dua. Ada penyakit abstrak dan penyakit konkret. Penyakit abstrak itulah yang paling berbahaya, yang ada di hati. Dari situ muncul ada namanya iri hati, ada namanya sombong, ada namanya ujub, ada namanya ria, ada namanya sum'ah, ada namanya namimah, ada namanya ghibah. Ini semuanya sumbernya di hati. Sumbernya di hati. Nah, penyakit ini kalau ada di hati, dia akan masuk kepada penyakit medis. Orang yang iri hati, al-hasad, itu dia lihat orang lain dapat nikmat, dia yang susah. Wah, dapat mobil satu, dia sudah tidak bisa tidur 2 hari. Ya, itu dia dapat uang dari mana tuh? Jangan-jangan dia ini ya, mulai dia korupsi kali, dia begini. Dia punya hidup tidak tenang. Tahu-tahu dengar kabar sudah ada beli rumah lagi 2, ada mobil 3. Wah, 1 minggu dia tidak tidur. Akhirnya kena sakit, stres yang pertama, masuk ke penyakit medis, stres. Kenapa bisa stres? Karena tadi dia punya keyakinan kepada Allah kurang. Padahal Nabi ajarkan la haula wala quwata illa billah dawa'un min tis'atin wa tis'ina da'an aisaruhal ham. Memahami makna la haula wala quwata illa billah itu adalah obat dari 99 penyakit. Dan penyakit yang paling ringan adalah penyakit stres. Karena dia tahu bahwa segala sesuatu itu yang punya Allah dan Allah yang bagi. Kenapa harus dia pusing? Kenapa harus dia iri hati? Kenapa harus dia marah? Allah yang bagi. Ketika dia iri hati, dia benci, dia marah kepada orang yang diberikan nikmat, secara otomatis dia sedang marah kepada Allah yang membagi. Maka penyakit non medis akan beralih kepada penyakit medis. Dan luar biasa para ulama, mereka membuat observasi dan mengkodifikasi cara menghilangkan penyakit-penyakit medis dan non medis dari 2 sisi. Ada kitab namanya Syifa'ul Qalbil Jarhi, penawar hati yang luka. Di situ membahas juga sekilas tentang cara mengobati hati-hati manusia yang sudah tercemari oleh dosa.
Ada juga disusun oleh Muhammad Thahir Ibnu Ashur At-Tunisi. Ada kitab juga namanya Tibbul Qalbi atau Tibbul Qulub, penyembuh hati. Disusun oleh Imam Zauziyah Al-Qayyim yang lahir 651 meninggal 792. Ada juga kitab namanya Ad-Da'u wad-Dawa. Ad-Da'u wad-Dawa. Penyakit dan obat. Di situ membahas tentang cara menyembuhkan penyakit hati dan juga sekilas diringkas juga obat-obat yang bisa menghilangkan penyakit medis. Bahkan salawat kepada Rasulullah SAW disebutkan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani dalam kitab beliau Sayyidus Sadat tentang fadilah-fadilah salawat. Itu ada salawat bisa mengobati 2 penyakit jika kita baca dengan keyakinan dan merutinkan. Namanya salawat penyembuh hati, namanya Tibbul Qulub. Allahumma salli ala sayyidina salatan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Tibbul Qulub wa dawaiha wa afiyat abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quti ajsani wa arwahi wa gidaiha. Ini kalau dibaca rutin, penyakit medis dan non medis hilang. Ada juga diajarkan kepada kita doa dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Sulaiman bin As'as As-Sijistani, terkenal dengan nama Al-Imam Abu Daud dalam sunannya, yang lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Nabi mengajarkan doa untuk terbebas dan dijaga dari penyakit medis dan non medis, yaitu Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wasayil asqam. Ya Allah, aku minta pelindungan kepadamu dari penyakit baros, penyakit kusta. Ini penyakit medis, penyakit fisik. Wal junun, penyakit psikis, kejiwaan, gila, stres. Kemudian yang berikutnya wal juzam, penyakit lepra, penyakit fisik. Wasayil asqam, dan keburukan penyakit-penyakit lainnya. Itu disebutkan sayil asqam ini penyakit-penyakit kronis. Makanya penyakit itu dalam bahasa Arab ada 3. Penyakit dalam bahasa Arab ada 3. Dalam bahasa Al-Quran dan dalam bahasa hadis, itu penyakit ada 3 kosakata yang populer. Yang pertama ada namanya daun. Daun artinya penyakit. Yang kedua namanya marodun. Artinya juga penyakit atau sakit. Yang ketiga namanya sakamun atau sukmun, artinya juga sakit. Bedanya kalau daun itu penyakit yang belum bisa diketahui namanya. Itu namanya daun. Jadi namanya ini kita belum tahu penyakit apa itu. Tapi ini penyakit, itu namanya daun. Nabi sebutkan dalam hadis, ma anzalallahu da'an illa anzala bihi dawa'an fatadawwaw wala tadawwaw biharam. Nabi katakan dalam hadis, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit. Nah, ini kata da'an digunakan, redaksi kata da'an. Maksud ini penyakit yang belum pernah dideteksi, belum pernah kita ketahui namanya. Ada penyakit-penyakit baru yang belum pernah kita ketahui, ketika Allah turunkan, maka pasti Allah juga turunkan obatnya. Maka pasangannya dawa. Kalau sukmun pasangannya syifa. Makanya ada salawat. Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan dapat salawat tersebut dari Sayyidina Ali dalam mimpi. Imam Ali ajarkan salawat kepada Al-Habib Salim Jindan. Habib Salim bin Jindan muhaddits, ahli hadis. Mimpi berjumpa Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Imam Ali mengajarkan salawat kepada Habib Salim, dan fungsi salawat ini juga sama, tibbul qulub, tibbul abdan, tibbul arwah, mengobati penyakit hati, penyakit fisik, penyakit arwah, penyakit ruh. Diajarkan. Itu isi salawatnya, Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan takunu likulli usri yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'a
wa likulli sukmin syifaa wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam dan keberkahan dan keagungan dan kemuliaan kepada pemimpin kami, Tuan besar kami, Nabi Muhammad SAW. Jadikan salawat itu menjadi likulli usrin yusra, memudahkan yang sulit menjadi mudah. Walikulli da'in dawa'a, dan dengan berkat salawat tersebut penyakit yang belum diketahui namanya bisa ada obatnya. Walikulli hammin faraja, dan dari setiap kesumpekan dengan berkat salawat lapangkanlah ya Allah. Kemudian walikulli sukmin syifaa, dari setiap penyakit kronis. Kalau sukmin ini artinya penyakit parah, penyakit kronis. Kalau marad, penyakit yang ada namanya. Kalau penyakit yang tidak ada nama. Dibaca itu salawat. Walikulli sukmin syifaa, bagi penyakit kronis berikan syifa, penawar, obat. Nah, ini kosakata penyakit. Jadi ada kitab disusun oleh Abu Hilal Al-Askari namanya Al-Furuq Al-Lugawiyah. Situ beliau membedakan kata-kata yang maknanya sama tapi ketika diteliti secara mendalam ternyata ada perbedaan di antara khauf dan khosyah. Kalau khosyah itu takut kehilangan sesuatu. Allah sebutkan para ulama itu dengan kata khosyah. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah hanya para ulama. Makna takut menggunakan redaksi kata khosyah itu, ini para ulama takut kehilangan Allah. Takut Allah menjauh kepada mereka. Itu kata khosyah. Kalau al-khauf dan rahbah itu takut kepada sesuatu. Dia takut kepada sesuatu. Kalau khosyah takut kehilangan. Ini kosakata dalam bahasa Arab itu kaya dengan makna. Kaya dengan makna. Maka oleh sebab itu ini doa insyaallah bisa diamalkan. Dan ini disebutkan juga ada penyakit yang berbahaya juga namanya asyak fillah. Terakhir asyak fillah. Dia ragu kepada Allah. Itu penyakit hati yang paling besar. Dan al-ihanah bi azamatillah, meremehkan kebesaran agama Allah. Meremehkan kebesaran agama Allah. Ada dikisahkan oleh Sayyid Afiquddin Al-Jailani, ada orang sekolah luar negeri jurusan kimia, fisika, astronomi, sampai pulang dapat gelar profesor doktor. Bahkan ini orang dia rencana ikut NASA yang punya misi itu terbang ke bulan. Dia datang ke kampungnya, tempat tinggalnya, masuk ke masjid, sholat. Habis sholat biasa ada ulama, ada kiai ngajar kitab Riyadus Shalihin, ngajar kitab Imam Ghazali. Kebetulan ini profesor doktor yang mau rencana ke bulan. Dia hadir. Dia ikut duduk. Selesai habis pengajian, maka sang profesor doktor ini bilang, wahai kiai, dari sejak saya kecil, ini yang kiai ngajar hanya Al-Quran, hadis, tasawuf. Orang lain sudah sampai ke bulan. Kenapa hanya dari dulu ini saja terus? Maka itu kiai tersenyum. Kata kiai, bulan itu makhluk. Bulan itu makhluk Allah. Jadi engkau belajar puluhan tahun, sampai dapat profesor doktor, itu hanya bisa sampai ke bulan. Engkau makhluk, bulan juga makhluk. Tapi yang kami ajarkan ini, sampainya kepada Khalik, pencipta bulan. Sampai kepada pencipta bulan. Lebih hebat mana? Ya, sampai ke bulan dan sampai kepada pencipta bulan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syaqiyan mahruma. Allahumma nafih qulubana 'an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
wa lafu minkum subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.